Selamat pagi, siang, sore, malam, pagi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Michelle Margaretha Oktaviandra. Hari ini saya ingin mempresentasikan proposal bisnis Style Street Event Organizer. Nah, untuk dalam presentasi proposal bisnis ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada profil dan konsep bisnis, strategi komunikasi bisnis, strategi personal branding dan juga profesional, strategi persuasi audiens menggunakan teknologi. Nah, sebelum masuk ke profilnya itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya. Nah, perkembangan tren street culture di Indonesia ini seperti street fashion, musik, independen, maupun seni mural dan dance di generasi sekarang ini makin banyak diminatin. Tapi event tersebut tuh masih terbatas. Dengan adanya event yang kayak gitu akan menjadi wadah bagi komunitas untuk terus berkarya ataupun berkolaborasi. Nah, dengan adanya Style Street Event Organizer ini menghadirkan dengan konsep acara yang modern, interaktif, dan edukatif untuk mendukung perkembangan industri kreatif anak muda serta mempertemukan komunitas brand lokal ataupun sponsor dan perilaku usaha kreatif lainnya. Nah, untuk profil dan konsep bisnisnya, itu pertama ada produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan itu mulai dari festival street culture tahunan, kompetisi dance, pertunjukan musik independen, bazar fashion, workshop, maupun jasa penyelenggaraan event ini. Selanjutnya ada target. Targetnya itu kita dari remaja hingga orang dewasa muda, terus usia 16 sampai 30 tahun, komunitas style street fashion, dance, dan perilaku UMKM kreatif dan brand. Untuk dan sponsor yang ingin menjangkau generasi muda. Untuk keunggulan bisnis ini mengangkat konsep street culture-nya yang sedang cukup berkembang di Indonesia. Terus mmm, akan menjadi wadah kolaborasi berbagai komunitas kreatif dan menggabungkan unsur hiburan, edukasi, maupun networking, membantu promosi brand lokal kepada target pasar yang untuk saat ini ada strategi komunikasi bisnis. Nah, di sini tuh menerapkan konsep stay connect with the street, yaitu menjaga komunitas secara konsisten agar audiens merasa menjadi bagian dari komunitas tersebut. Nah, untuk media yang kita akan gunakan dari eee, Instagram Story, WhatsApp Broadcast, maupun email. Nah, untuk saat ini, untuk menarik konsumen maupun investor, strategi ini tuh dapat digunakan dari storytelling yang akan mengajak audiens untuk melihat Style Street bukan hanya sekedar event doang, tetapi sebagai gerakan kreatif bagi anak muda. Dan pesan untuk konsumennya itu bukan hanya menghadirkan festival, tetapi menjadi bagian dari ruangan ataupun menggabungkan kreativitas komunitas ataupun peluang baru. Nah, untuk pesan untuk investor, Style Street ini bukan hanya sekedar event, tapi memberikan akses langsung kepada pasar generasi muda yang aktif, kreatif, sekaligus meningkatkan brand awareness serta citra perusahaan sebagai pendukung industri kreatif di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ini masih di bagian strategi komunikasi bisnis. Nah, Style Street ini tuh akan memanfaatkan beberapa platform media sosial seperti yang tadi udah dijelaskan,
sebagai sarana promosi sekaligus membangun komunitas. Strategi ini tuh, akan, menjadi lebih sehat secara komunitas. Nah, yang pertama itu dari style of the week untuk menampilkan karya terbaik pengikut, konten behind the scene dari persiapan event, kolaborasi dengan influencer maupun konten kreator lokal, challenge di TikTok ataupun Instagram Reels dengan berhadiah tiket, ataupun live streaming selama acara untuk menjangkau audiens lebih luas. Dan yang terakhir di situ, kalau tiba-tiba akan dapat komplain ataupun berita buruk, nah salah satu event organizer ini akan menerapkan prinsip listen, respond, dan improve. Nah, untuk langkah yang kami akan lakukan tuh, mendengarkan memahami keluhan pelanggan, memberikan respon yang cepat ataupun sopan, terus menjelaskan langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya, dan menindaklanjutkan penyelesaian masalah hingga pelanggan merasa diperhatikan maupun kayak, oh ternyata mereka tuh benar-benar mendengari apa keluh kesahnya mereka, gitu. Untuk saat ini, strategi personal branding dan citra profesional, yang pertama tuh membangun citra profesional. Sebagai pemilik style street event ini, saya akan dikenal sebagai sosok yang kreatif, tanggung jawab, disiplin, dan mampu menghadirkan event yang berkualitas. Untuk saja kemampuan interpersonal skill dalam menjalankan bisnis event interpersonal skill sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan baik dengan berbagai pihak maupun yang diperlukan dimiliki, yaitu dari kerjasama tim, empati, kemampuan mendengar, negosiasi dengan sponsor ataupun vendor, kemampuan menyelesaikan konflik, ataupun adapi dengan beberapa tahapan perubahan. Nah, untuk yang ketiga ini komunikasi verbal ataupun non-verbal. Komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam dunia event. Nah, komunikasi verbal ini menggunakan bahasa yang jelas dan sopan, menyampaikan informasi secara terstruktur, memberikan arahan yang mudah dipahami oleh tim. Untuk komunikasi nonverbalnya ini terbagi menjadi tiga juga sama kayak yang verbal, itu menjaga kontak mata saat berbicara, menunjukkan ekspresi yang ramah ataupun profesional, berpenampilan rapi, dan percaya diri. Untuk yang terakhir yang keempat ini, membangun kepercayaan dan relasi. Nah, kepercayaan dapat dibangun melalui konsistensi dalam memberikan kenyamanan pelayanan terbaik, menepati janji, dan komitmen pekerjaan, bersikap jujur dan transparan kepada klien, serta sponsor, eee, terus menjaga hubungan baik. Setelah acara ini selesai, kita akan tetap berhubungan baik dengan klien, sponsor, ataupun vendor, ataupun dengan beberapa audiens yang akan ikut ke dalam event tersebut. Nah, untuk yang terakhir nih, ada strategi persuasi audiens menggunakan teknologi. Yang pertama itu postingan media sosial ataupun promosi. Ini, yang pertama ini mirip seperti yang tadi, strategi komunikasi bisnis. Itu kita akan tetap memanfaatkan platform yang tadi udah disebutin dari WhatsApp, Instagram, ataupun TikTok. Nah, di sini kita akan menambahkan juga YouTube untuk media promosinya, karena
Kalau cuman di beberapa platform media sosial sebenarnya kurang, tapi kalau dengan adanya YouTube dan semakin orang tahu akan untuk audiens lebih banyak akan mengikuti event tersebut. Terus membuat konten teaser atau behind the scene-nya dan challenge interaktif. Terus kolaborasi influencer dan komunitas kreatif. Ini yang postingan sosial romance ini kurang lebih mirip-mirip kayak yang tadi. Untuk yang kedua ini, pesan persuasif kepada pelanggan maupun investor. Kita akan menekankan pengalaman yang unik yang ditawarkan event ini. Terus menunjukkan potensi pasar generasi muda yang cukup besar. Contohnya untuk pelanggan nih, lebih dari sekadar event Style Street ini adalah tempat untuk berkarya, untuk berkolaborasi ataupun berkembang. Dan di event itu, kita juga bisa menjadi suatu tempat, eee, ber bertemu satu sama lain ataupun akan menjadikan relasi yang baru. Nah, untuk investor, Style Street Festival ini menjadi media promosi yang efektif dan cukup terjangkau untuk anak muda, karena seperti yang udah di awal dibilang, untuk street street culture ini cukup berkembang. Dan apalagi untuk sekarang-sekarang ini, berkembangnya cukup pesat dan yang di mana mungkin dengan adanya ini, investor akan tertarik untuk mengikuti ataupun jadi sponsor dalam event ini. Dan memiliki loyalty yang cukup tinggi terhadap brand beberapa brand lokal. Dan untuk yang ketiga tuh, tanggapan profesional terhadap komplain, merespon dengan cepat, jujur, dan profesional, menyampaikan permintaan maaf serta langkah perbaikan yang akan dilakukan. Contohnya itu, kami dari Style Street Event Organizer meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Tim kami sedang menindaklanjuti dan memberikan solusi yang terbaik untuk seluruh pengunjung ataupun investor. Sekian, Kak Gilang, presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang. Terima kasih.